Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya kabarnya baik dan semoga semua kabarnya sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, di hari yang sangat ceria ini, sangat yang gembira ini, kita sebelumnya sudah mempelajari bab pertama. Ayo, bab pertama tentang apa? Tentang mengetahui surat Al-Falaq. Pinter. Yang kedua, bab kedua itu menjelaskan tentang apa? Ayo. Tentang apa? Tentang mempercayai atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk ke bab 3. Bab 3 ini apa sih? Nah, bab 3 Bapak kasih clue-nya, Bapak kasih sedikit contoh yang anak-anakku sekalian tebak ya. Bab 3 ini tentang, Bapak tanya, kalau kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat dari zatnya, tapi harus melihat dari ciptaannya. Pintar. Terus juga melihat dari apa lagi? Apa? Tentang sifat-sifatnya. Dan yang ketiga tentang melihat dari Asmaul Husna. Pintar anak-anak sekalian. Nah, sekarang berarti kita belajar tentang Asmaul Husna. Baik anak sekalian, Asmaul Husna ini, bab ketiga ini menjelaskan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini ada berapa anak-anak sekalian? Yang anak-anak sekalian ketahui ada berapa? Berapa? Ya, pinter. Yang jawab 99 Asmaul Husna itu betul sekali. Bapak kasih acungan jempol. Baik anak-anak sekalian, Asmaul Husna ini apa sih? Asmaul Husna, kalau kita melihat dari artinya, asma artinya itu nama-nama, husna itu artinya kebaikan. Jadi nama-nama yang baik gitu. Kalau disatukan, nama-nama yang baik bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ini nama Asmaul Husna adalah nama yang kita mengagumkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jumlahnya ini ada berapa? 99 gitu. 99 Asmaul Husna. Dan juga setiap orang Islam memiliki untuk mengetahui Asmaul Husnanya. Nah, ini Asmaul Husna ini wajib bagi anak-anak sekalian untuk diketahui. Pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan sebagainya, ada 99 nama-nama Asmaul Husna ini, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya anak-anak sekalian itu diketahui atau taunya atau bisa melihatnya di halaman pertama atau di balik cover Al-Qur'anul Karim. Itu ada tuh Asmaul Husna. Dan kita memiliki kewajiban untuk mengetahui Asmaul Husna ini. Kalau bisa, kalau bagus, lebih bagusnya yaitu menghafalkan Asmaul Husnanya. Kita harus lebih menghafal. Karena kenapa? Ada sebagian riwayat, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, maka di hari akhir, di hari kiamat, tidak akan dihisap untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak mengharapkan untuk menghafal Asmaul Husna. Anak-anakku yang pintar-pintar, yang soleh dan solehah, Asmaul Husna itu ada 99. Kita tidak mungkin menjelaskan atau Bapak tidak mungkin menjelaskan 99-nya. Nah, di bab ketiga ini hanya ada beberapa Asmaul Husna yang Bapak akan jelaskan. Dan anak-anakku sekalian harus dimengerti. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Basir. Nah, Al-Basir ini, ayo siapa yang tahu artinya apa? Ayo kalau yang tahu, anak-anakku sekalian komentar gitu ya. Berikan komentar. Artinya ini di komentar YouTube Bapak. Nah, kalau yang menjawab Asmaul Husna ini adalah artinya Maha melihat, itu betul. Pintar sekali. Yaitu artinya tentang Maha melihat. Maksudnya apa? Allah melihat apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Contohnya Allah melihat perbuatan manusia walaupun dalam keadaan tersembunyi. Yang ketiga, cara meladani Asmaul Husna yaitu Al-Basir
adalah manusia diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya, tidak boleh digunakan sembarangan. Jadi Al-Basir ini Allah melihat. Jangankan ketika kita berbicara, jangankan ketika kita ada wujud kita, Allah pasti melihat. Ketika kita tersembunyi saja, itu Allah pasti melihat. Kita sembunyi di mana aja di muka bumi ini, Allah pasti akan melihat. Begitupun apapun. Ketika kita misalkan mengambil sesuatu, orang lain tidak tahu, tapi ada yang maha melihat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Basir, maha melihat. Orang lain, kita jahil kepada teman kita nggak tahu, tapi Allah maha melihat. Allah melihat kita usilnya, kita isengnya kepada teman. Oleh karena itu, kita jangan sekali-sekali berbuat keburukan. Karena kenapa? Karena Allah melihat. Ayu makanin kana, kalau bahasa Arabnya. Dimanapun kita ada, Allah pasti melihat kita. Walaupun kondisi apapun, Allah melihat kita. Nah, di surat Al-Basir ini, hikmahnya atau manfaatnya dalam pengertian Al-Basir ini, agar manusia ini selalu menjaga mata kita. Allah memberikan mata kita, Allah memberikan penglihatan kita, agar mata kita ini melihat hal-hal yang positif. Contohnya Al-Quranul Karim. Kita melihat pandangan-pandangan di perkebunan, di hutan, di lautan dan sebagainya. Lalu kita mengucapkan lafaz thayyibah, kalimat yang baik. Ini adalah kita melakukan manfaat, memberdayakan atau menggunakan mata kita dalam hal kebaikan. Tapi jangan sekali-kali kita diberikan penglihatan, diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita manfaatkan dalam hal-hal yang buruk. Gitu. Apalagi kalau kita ngelihat di internet dan sebagainya, itu jangan sekali-sekali melihat yang buruk. Karena kenapa? Ketika Allah memberikan penglihatan pada kita, lalu kita mensalahgunakan penggunaannya atau mensalahgunakan penglihatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan atau ujian, bahkan azab kepada kita Subhanahu wa taala. Pada kita, naudzubillah min dzalik. Baik anak-anak sekalian, yang kedua itu al-adl. Artinya apa? Artinya al-adl adalah maha adil. Pintar sekali anak-anak sekalian. Allah maha adil. Tidak ada yang bisa adil selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga kekasihnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adil, tapi ada yang maha adil. Siapa? Pencipta kita, Sang Khalik, Maha Pencipta. Oleh karena itu Allah melakukan keadilan kepada manusia. Maksudnya Allah memiliki zat yang maha adil dalam segala hal kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat buruk, maka Allah memberikan azab, memberikan siksaan. Ketika kita berbuat baik, maka Allah memberikan pahala. Maka Allah memberikan ganjaran hal-hal yang baik untuk kita. Nah, ini adil. Tapi kalau misalkan kita berbuat baik terus diberikan cobaan atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti Allah tidak adil, tapi apa? Tapi Allah mau mengetahui kesabaran orang tersebut. Gitu. Jadi kita harus paham bahwa begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Gitu. Kalau kita cek, kalau kita lihat apa hewan-hewan yang Allah ciptakan, apakah mereka kelaparan? Tidak. Allah berikan makanan bagi hewan-hewan, padahal hewan-hewan itu tidak bekerja. Hewan-hewan itu tidak mencari kerjaan, tapi Allah memberikan kenikmatan bahwa hewan tersebut yaitu layak diberikan makanan. Oleh karena itu, karena Allah memiliki sifat atau asma
atau nama-nama sifat Al-Adl atau Allah Maha Adil. Hikmah dari Allah Maha Adil ini agar manusia di muka bumi ini memiliki sifat adil. Jangan sekali-kali kita tidak bisa berbuat adil kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita. Apalagi kalau kita diberikan amanah, diberikan jabatan sebagai ketua kelas, kita harus berbuat adil kepada teman-teman kita. Jangan istilahnya yang salah tidak diperlakukan, tidak ditindak, tidak diberikan sanksi. Tapi orang yang melakukan kebaikan, rajin belajar, itu diadili, itu dihakimi. Jangan. Kita harus berbuat adil kepada teman-teman kita. Ketika misalkan guru memberikan tugas, kita harus adil dengan diri kita. Jangan sekali-sekali kita nyontek atau melihat kepada teman-teman kita. Ini hikmah dari sifat atau Asmaul Husna, yaitu Al-Adl atau Allah Maha Adil. Baik anak-anak sekalian, yang ketiga yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya Maha Pencipta. Jadi Allah Maha mencipta segalanya. Allah menciptakan semuanya. Manusia, hewan, tumbuhan, dunia beserta isinya, malaikat, nabi-nabi, semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis pun, setan pun itu pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada zat maha mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dan layak dan sudiogyanya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Al-Khaliq. Yang keempat yaitu apa? Tentang Al-Azim. Al-Azim ini apa anak-anakku sekalian? Artinya Al-Azim ini artinya maha agung atau maha besar. Nah, Al-Azim ini Allah Subhanahu wa taala maha memiliki sifat maha besar, maha agung. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulianya Allah Subhanahu wa taala, sangat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa ketika itu, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memunculkan dirinya, gitu. Jadi Nabi Musa meminta, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar ada, tolong wujudkan jasadmu, wujudkan zatmu ya Allah." Tapi apa? Bukan baru saja sinarnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, itu semuanya gunungnya hancur. Semuanya hancur. Karena kenapa? Saking luar biasanya, saking agungnya, saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun. Bumi itu kecil banget anak-anakku sekalian, kecil banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya bumi ini, apalagi kita sebagai manusia. Kalau kita melihat di map saja, atau ketika kita melihat di global world, gitu, melihat manusia itu tidak terlihat. Karena kenapa? Saking kecilnya manusia. Begitupun bumi saja kecil, apalagi manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki rasa paling besar. Kita tidak boleh memiliki rasa paling agung, paling mulia. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena yang memiliki maha mulia, yang memiliki maha agungnya, yang memiliki maha besarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, ya ini manfaatnya. Apa sih setelah kita mempelajari, mendengarkan, mencermati tentang Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna ini? Pertama apa? Al-Basir.
Pintar. Yang kedua, al-adl. Yang ketiga, al-khaliq. Yang keempat, apa yo? Yang keempat ayo apa? Al-azim. Nah, ini manfaatnya kita mengetahui agar kita bisa beramal. Kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu apa manfaatnya? Menyadari bahwa manusia itu makhluk lemah. Kita menyadari bahwa manusia itu makhluk lemah. Kita tidak kuat. Gitu. Tidak pernah, jangan sombong karena kita makhluk lemah. Selanjutnya banyak beribadah dan bersyukur. Kita harus banyak-banyak beribadah. Sujud kepada Allah. Jangan sampai pala kita ini tenggak, tidak mau ibadah, tidak mau sholat. Pala kita terlalu tenggak, kepala kita selalu di atas, tidak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus banyak-banyak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya yaitu bersikap adil kepada teman kita dan sesama. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kita harus memiliki sifat adil kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, apalagi kita kepada sanak famili kita. Kita harus memiliki rasa sifat adil itu. Terus selanjutnya tidak membeda-bedakan dalam berteman. Kita jangan pernah membeda ini si A, ini kelompokan ini dibuat kelompok-kelompok, tidak boleh. Kita harus bersama-sama. Karena kenapa? Karena dengan kita bersama-sama, insya Allah kita akan lebih semangat lagi beribadah, semangat lagi belajar, semangat lagi untuk selalu bersosial, mencari teman. Jangan pernah sekali-sekali kita membeda-bedakan teman. Dan selanjutnya yaitu kita selalu berbagi kepada sesama teman. Nah, dengan tersebut pada akhirnya nanti kita akan selalu berbuat baik kepada teman, mau berbagi kepada teman. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah mencermati penjelasan dari Bapak. Bapak berharap anak-anakku sekalian bisa ditulis dan juga bisa dicermati, bisa dikaji, bahkan di akhirnya anak-anakku sekalian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian inilah penjelasan ini bisa dimengerti anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan soal. Nah ini, ada 5 soal, anak-anakku sekalian jawab ya. Nah ini 5 soalnya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana? Semoga semuanya bisa ya. Bapak melihat anak-anakku sekalian kayaknya mudah lah untuk dijawab. Dan Bapak akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa dimengerti dan juga bisa dipahami. Nanti ketika PTS dan UAS anak-anakku sekalian bisa dikaji ulang atau bisa dipelajari kembali agar tidak lupa tentang Asmaul Husna ini. Anak-anakku sekalian, terima kasih, nanti kita akan bertemu kembali di bab-bab selanjutnya. Bapak berharap di bab 3 ini, bab 1 bahkan sampai bab 2 jangan sampai lupa. Kalau bisa terus diingat bab 1, bab 2 sampai bab 3. Nanti begitu pun sampai ketika kita masuk ke bab 4, bab 5. Kita agar kenapa bab 1 sampai bab 5 kita sudah hatam, kita sudah hafal. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa dimengerti oleh anak-anak sekalian. Bapak mohon maaf kalau memang misalkan ada kekeliruan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.